Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berdirinya saya di sini bersama tiga orang lainnya akan menjelaskan ide bisnis technopreneurship di bidang fashion dengan judul Truly Store and Boutique. Oke, baik. Selanjutnya, untuk anggota kelompoknya, saya sendiri, Jamie Hazlan Rakapalwa, dengan tiga digit NIM terakhir 148. Kemudian ada Anissa Fitri Madani dengan tiga digit NIM terakhir 054. Selanjutnya Muhammad Putra Zidanizar dengan tiga digit NIM terakhir 143 dan Aulia Ilmi Makfira dengan tiga digit NIM terakhir 158. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari technopreneurship. Jadi, technopreneurship ini adalah gabungan dari dua kata, techno dan preneurship, entrepreneur. Oke, jadi entrepreneurship yang bergerak di bidang teknologi tak hanya keahlian wirausaha, ia juga memiliki pengetahuan atas teknologi. Jadi itu ya technopreneurship. Oke, untuk ide bisnis kami di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Mulai dari definisinya yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ada latar belakang, gambaran umum produk, model bisnis, target marketing, peluang dan analisa pasar, kemudian cara kerja penjualan, analisis produksi, dan analisis SWOT. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Zidan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk ide bisnis dari Rule Store and Boutique itu adalah suatu toko baju dan fashion yang menjual baju khususnya di kalangan wanita muslimah. Di toko ini menyediakan baju, hijab, gamis, rok, kemeja, dan lain-lain. Permasalahan dari ide bisnis ini yaitu kurangnya strategi marketing dan promosi sehingga penjualan tidak berjalan lancar. Untuk solusinya yaitu mengembangkan marketing pasar dengan menggunakan teknologi. Lanjut. Nah, di sini ada latar belakang dan validasi ide. Ada beberapa poin yaitu yang pertama yaitu tren bisnis and fashion. Eh, Fashion merupakan bisnis yang tidak akan pernah mati dan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dengan adanya teknologi, bisnis fashion semakin mudah diakses oleh masyarakat dan semakin banyak digemari. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis fashion memiliki potensi yang besar untuk berkembang dengan menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu potensi pasar. Memiliki pasar yang luas, yang berarti bisnis fashion ini memiliki pasar yang sangat luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, semakin banyaknya kegiatan yang mengharuskan seseorang menggunakan pakaian tertentu seperti formal, semi formal atau kasual, membuat pasar fashion semakin terbuka lebar. Dengan teknologi, bisnis ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memperoleh pelanggan baru. Yang ketiga, kemudahan akses pasar. Teknologi membantu akses pasar. Yang dimaksudnya adalah dengan adanya teknologi, bisnis fashion dapat mengakses pasar dengan lebih mudah melalui media sosial, website, atau aplikasi mobile. Hal ini akan mempermudah proses pemasaran dan penjualan produk. Yang keempat yaitu efisiensi biaya atau teknologi membuat proses jalannya bisnis menjadi cepat dan efisien. Yang berarti dengan adanya teknologi, proses pembuatan produk dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, proses manajemen stok dan pengiriman produk juga dapat dilakukan dengan cepat sehingga biaya produksi dapat ditekan dan profit bisnis dapat meningkat. Selanjutnya, di sini ada gambaran umum produk. Produk fashion berupa pakaian, aksesoris, jilbab, tas, mukena, rok, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya seperti gambar di samping dan di bawah ini. Nah, kualitas bahan memenuhi kebutuhan target market seperti usia, jenis kelamin, dan gaya. Koleksi musiman atau tren juga mengikuti perkembangan mode dan memenuhi permintaan konsumen. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, untuk selanjutnya Oke, untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang model dari bisnis ini. Jadi, untuk model bisnis ini kami menggunakan e-commerce. Lalu, untuk model bisnis ini mengandalkan penjualan produk fashion secara online melalui website atau aplikasi. Nah, untuk memulai bisnis ini, kami juga perlu membangun platform e-commerce dan melakukan promosi melalui media sosial dan juga digital marketing. Dan kami juga dapat bekerja sama dengan produsen atau merek terkenal dalam industri fashion untuk memperoleh produk yang berkualitas dan menawarkan harga yang bersaing juga. Lalu, untuk selanjutnya, next.
Nah, selanjutnya yakni target marketing kita, yakni untuk bisnis baju dan fashion dari Ruli Store ini, kami memiliki target pasar yang sebenarnya sangat luas sekali, yaitu baik pria maupun wanita dan juga semua kalangan. Namun di sini kami fokuskan khusus untuk wanita muslim. Dan di butik kami ini juga menyediakan berbagai aksesoris dan perlengkapan fashion lainnya seperti hijab, tas, perhiasan, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan selera wanita muslim saat ini. Next. Adapun peluang dan analisa pasar, di sini kami yang pertama ada tren berkelanjutan, dan yang kedua e-commerce, yang ketiga penggunaan teknologi, yang keempat target demografi, dan yang kelima persaingan. Untuk yang pertama yaitu tren berkelanjutan, saat ini banyak konsumen yang memperhatikan aspek berkelanjutan dalam memilih produk fashion. Nah, hal ini membuka peluang bagi bisnis fashion yang mengedepankan produksi dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dan etis. Bisnis fashion ini juga yang memiliki kebutuhan konsumen yang semakin dasar, yang semakin sadar lingkungan dan dapat memperoleh keuntungan dari tren berkelanjutan ini. Lalu yang kedua untuk e-commerce, jadi perkembangan teknologi dan platform digital itu telah membuka banyak peluang bagi bisnis fashion untuk menjualkan produknya secara online. Nah, di bisnis fashion ini dapat memanfaatkan platform e-commerce dan juga sosial media untuk memperluas jangkauan pasar dan juga meningkatkan penjualan. Bisnis fashion ini juga dapat menawarkan pengalaman belanja online yang lebih baik dan memberikan fitur seperti personalisasi, pengiriman, pengembalian gratis, serta layanan pelanggan yang responsif. Dan yang ketiga, yakni penggunaan teknologi. Seiring perkembangan teknologi seperti website, aplikasi media sosial, dan juga dapat dimanfaatkan dalam produksi dan penjualan produk fashion ini. Nah, di bisnis fashion ini juga dapat menggunakan teknologi AI untuk memahami preferensi konsumen dan meningkatkan personalisasi produk. Dan di bisnis fashion ini juga dapat memanfaatkan teknologi AR untuk memberikan pengalaman berbelanja yang interaktif dan menyenangkan bagi para konsumen. Dan yang keempat, ada target demografi. Dan di bisnis fashion ini dapat memanfaatkan peluang pasar dari target demografi tertentu seperti anak muda, kaum urban, dan konsumen dengan pendapatan menengah ke atas. Dan di bisnis fashion ini juga dapat menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi dan gaya hidup target demografi tersebut. Lalu untuk selanjutnya yang kelima yakni ada persaingan. Jadi pada pasar fashion ini persaingannya sangat kompetitif sekali. Nah, dengan banyaknya merek dan perusahaan yang bersaing dalam memenangkan konsumen. Lalu untuk bisnis fashion ini juga perlu memperhatikan faktor-faktor seperti branding, kualitas produk, dan juga strategi pemasaran yang efektif untuk tetap bersaing dan memperoleh pangsa pasar yang cukup. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang cara kerja penjualan. Jadi untuk cara kerja penjualan toko kami itu menggunakan via website yang nantinya akan di dalam website itu terdapat katalog dari beberapa barang yang akan kami jual. Untuk penjualan dan pemasaran secara online, kami juga menggunakan beberapa sosial media. Di antaranya platform sosial media tersebut adalah Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Shopee, dan lain-lain. Dan untuk foto katalog dan pemasaran, kami menggunakan website yang seiring berjalannya waktu nanti kami buat. Lanjut. Nah, selanjutnya itu analisis produksi. Pertama dimulai dari jenis produksi. Jadi dilihat dari proses kerja di atas tersebut, usaha ini menyediakan produk yang berkualitas, yang ada yang diproduksi sendiri dengan bahan berkualitas, di mana ada juga beberapa barang yang menggunakan brand lain tetapi masih dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi yang kami lakukan mulai dari mengambil produk yang sudah ada untuk dijual kembali, atau istilahnya yaitu reseller, dan juga menyediakan produk kami sendiri dengan kerjasama dari pihak lain. Untuk selanjutnya yaitu bahan produksi. Karena kebutuhan produksi ini didukung oleh beberapa kebutuhan yang lainnya, seperti kain sebagai bahan produksi, selanjutnya yaitu tempat usaha, di sini kami menyebutnya sebagai butik, selanjutnya yaitu sumber daya listrik, dan selanjutnya lagi adalah kendaraan ataupun transportasi. Lanjut. Yang terakhir adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi usaha yang kami buat ini memiliki pemasaran yang tidak hanya melalui offline, melainkan juga berbasis online. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan ada juga web yang menjadi salah satu hal yang penting di era modern ini. Selanjutnya adalah weakness, kelemahan. Kekurangan dari produk kami sendiri yaitu apabila bahan yang pelanggan inginkan tidak dapat memenuhi dengan jangka pendek, maka akan ada kurang lebih 1 hampir 2 minggu. Lalu untuk selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Jadi peluangnya bisnis kami sangat besar dikarenakan di era yang sekarang di mana banyak kaum muda maupun yang sudah tua menggunakan handphone dan membeli barang akhir atau tantangan.
tantangan dari bisnis kami yaitu banyaknya pesaing yang menjual barang-barang di toko online lainnya, sehingga banyak pesaing di antara toko kami. Lanjut. Oke, that's our business plan. Jadi mungkin sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.